Bab 3546, Kata-kata tulus roh lonceng. Sambil perlahan menoleh, Julian menatap roh lonceng di dalam susunan hampa. Kelemahanmu yang mana yang berhasil dia manfaatkan untuk melawanmu? Roh lonceng menarik napas dalam-dalam, guru ini. Apakah kau berani mengatakannya? Kau tidak berani. Kaisar Daoronan tiba-tiba menyela roh lonceng, karena kau tahu betul bahwa begitu Julian mengetahui seluruh kebenaran, kau tidak akan bisa lagi memanfaatkannya, dan kau akan menjadi musuhnya, dan... Dia tidak bisa melanjutkan, karena dengan lambaian tangan Julian, naga hitam lainnya membungkam mulutnya. Detik berikutnya, Julian tiba-tiba menerobos masuk ke dalam susunan hampa dan muncul di hadapan roh lonceng. Aku tidak mau mendengar apa yang orang lain katakan, aku hanya percaya apa yang kamu katakan. Mendengar itu, ekspresi terima kasih terlintas di wajah cantik roh lonceng, lalu dia menoleh ke arah Laken. Laken yang jeli mendengus dan segera berubah menjadi cahaya pedang, melesat keluar dari susunan kehampaan. Barulah kemudian roh lonceng perlahan berbicara, kamu telah diatur. Semua yang telah kamu lakukan selama ini telah diatur untukmu, atau lebih tepatnya, digunakan, atau diuji. Julian tetap diam, menunggu tanpa bergerak apa yang akan terjadi. Sejak saat kau memulai perjalanan kultivasimu hingga ke dunia kegelapan, Yin Yi lah yang mengatur semuanya untukmu. Roh lonceng menghela napas pelan. Saat kau memasuki dunia asal dan bertemu denganku, akulah yang mengatur semuanya untukmu. Tentu saja, ada juga Ronan tetua dan Kaisar Dao lainnya yang mewujudkan wujud roh mereka. Pada dasarnya, Ronan melakukan hal yang sama seperti kita, hanya saja dengan titik awal yang berbeda. Aku tahu. Roh lonceng menatap Julian dengan sedikit rasa bersalah. Kau benci dimanfaatkan dan benci dijadikan pion, tapi kita benar-benar tidak punya pilihan lain. Istriku, apakah dia salah satu dari kalian? Julian tiba-tiba menyela roh lonceng. Sambil menarik napas dalam-dalam dengan kepala mendongak ke belakang, roh lonceng menghela napas pelan, lebih tepatnya, di dunia pasca kelahiran, hanya Yin Yi sejati yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dunia kekosongan bawaan. Mendengar itu, Julian sedikit menyipitkan matanya, karena istriku adalah tubuh roh terakhir yang terbentuk dari energi bawaan. Tidak sepenuhnya. Roh lonceng menggelengkan kepalanya, yang terpenting adalah Yin Yi adalah mata cobaan bagi 9 dewa pencipta agung kita di kehampaan untuk menyelesaikan malapetaka besar di langit, dan dia bertanggung jawab atas alam pencerahan Dao Agung. Sayangnya, Yin Yi terbelah menjadi dua oleh wujud roh Yan Fei yang diwujudkan oleh Ronan Laoer, dan Dao Dao Pu Zhao Jing juga hilang sepenuhnya. Mendengar ucapan roh lonceng, Julian mengerutkan kening, mengapa harus istriku? Dan apa sebenarnya cermin pencerahan semesta ini? Menanggapi dua pertanyaan yang diajukan oleh Julian, roh lonceng menghela napas dan menceritakan seluruh kisah tersebut. Alasan mengapa Yin Yi dipilih sebagai pusat malapetaka Qiongjang adalah karena Yin Yi berasal dari Taiji Qi bawaan dan merupakan kepala dari Yin dan Yang. Yang lebih penting lagi, setelah kekacauan yang disebabkan oleh dewa-dewa iblis, di antara 5 dewa bawaan, selain Tai Yi dan Taichu, 3 dewa bawaan lainnya binasa karena dewa-dewa iblis, termasuk dewa bawaan Yang Yi dan dewa bawaan hukum Dao Agung. Tai dan Taichu adalah dewa tertinggi yang bersifat bawaan dan halus. Menurut teori Taoisme, mereka seharusnya tidak memiliki wujud. Satu-satunya dewa bawaan yang benar-benar nyata yang tersisa adalah Yin Yi. Untuk mencegah malapetaka dahsyat, kita harus terlebih dahulu menemukan reinkarnasi dari Dao Agung kekosongan tanpa batas. Hanya Yin Yi, satu-satunya dewa nyata bawaan yang tersisa, yang dapat menjalankan tugas penting ini. Menurut roh lonceng, awalnya, mengangkat Sarah ke Taiji pertama setelah lahir seharusnya mempermudah pencarian reinkarnasi Wuji Dao, tetapi tanpa diduga, Yuan Yi muncul di tengah jalan dan ikut campur dalam masalah tersebut. Adapun 81 reinkarnasi dan cobaan yang dialami Sarah, itu disebabkan oleh Yuan Yi yang merebut posisi Taiji. Awalnya, sebagai satu-satunya dewa nyata bawaan yang masih hidup, Sarah sebenarnya bisa sepenuhnya menghindari penganiayaan oleh reinkarnasi Yuan Yi, tetapi untuk menyelesaikan misi bencana surgawi, dia memilih untuk bertahan. Barulah ketika roh lonceng mengetahui bahwa Yin Yi telah terbelah menjadi dua dan tidak lagi dapat menyelesaikan tugas mematahkan bencana surgawi, dia tidak punya pilihan selain turun tangan secara pribadi dan datang ke dunia pasca surga sebagai makhluk hidup. Setelah mengetahui perasaan Yin Yi dan Julian serta cobaan yang telah mereka alami, dia membuat pengaturan, dan Julian akhirnya dipromosikan untuk menggantikan Yin Yi dan melanjutkan misi bencana surgawi. Setelah mendengarkan penjelasan roh lonceng, Julian menatapnya dengan dingin, jadi, kau mengatakan bahwa aku sekarang adalah pusat malapetaka di langit. Bisa dibilang begitu, roh lonceng mendesah pelan. Selama kau merebut posisi Dao Agung, kau akan memiliki fondasi untuk bersaing dengan makhluk-makhluk yang bereinkarnasi dan kembali dari alam tanpa batas. Jika kau tidak dapat merebut posisi Dao Agung, atau tidak mau, maka istrimu Yin Yi, mata malapetaka, akan tetap ada. Hanya saja tidak diketahui apakah dia dapat bersatu kembali dengan Wuji sebelum reinkarnasi roh kembali, atau bahkan menemukan cermin pencerahan semesta Dao Agung lagi. Mendengar itu, Julian perlahan mengepalkan tinjunya, jadi, pertemuan dan perselingkuhanku dengan istriku juga sengaja diatur. Tidak, tidak. Roh lonceng buru-buru menggelengkan kepalanya, cinta Yin Yi padamu sedalam lautan, dan dia tidak pernah berniat memanfaatkanmu. Bahkan ketika dunia gelap membuka jalan bagimu, itu karena dia ingin membantumu dan ingin bersamamu selamanya. Sebenarnya, ada sesuatu yang selama ini kurahasiakan, dan aku takut Yin Yi juga tidak akan mengatakannya. Bicaralah terus terang. Julian mengerutkan kening.
Sambil menarik napas dalam-dalam, roh lonceng berkata dengan pasrah, jika bukan karena kamu, wujud Ronan tidak akan memiliki kesempatan untuk membelah Yinyi menjadi dua, karena sebagai Dao Surgawi, dia tidak akan mengembangkan kesadaran. Kata-kata ini mengejutkan Julian seperti petir di siang bolong. Bukankah ini berarti bahwa jika bukan karena aku, istriku, sebagai mata dari malapetaka di langit, tidak akan gagal dalam misi sama sekali? Malapetaka di langit mungkin sudah terselesaikan, dan istriku mungkin sudah menjadi dewa kekosongan, membuatku tak terjangkau. Jadi, hanya setelah menanggung penghinaan dan kesulitan di bawah penganiayaan Yuan Yi dan bereinkarnasi sebanyak 81 kali, istrinya memperoleh nilai sejati. Semua itu karena dia memilih untuk melepaskan segalanya, termasuk penghinaan, keluhan, dan kesabaran yang dia derita. Bagaimana dia bisa menanggung hutang budi sebesar itu? Melihat ekspresi terkejut Julian, roh lonceng berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, seharusnya aku tidak menceritakan semua ini padamu." "Tidak, seharusnya kau memberitahuku lebih awal." Julian tiba-tiba mengangkat kepalanya, "Apakah kau masih curiga bahwa aku adalah reinkarnasi dari Dao tanpa batas?" "Seandainya saja kau seperti itu," kata roh lonceng dengan suara gemetar. "Jika reinkarnasi Wuji memiliki kemurahan hati dan moralitas sepertimu, mengapa kita perlu membuat rencana besar dan melalui proses yang berbelit-belit seperti ini?" Bab 3547, Aku Percaya Padamu. Sambil menatap roh lonceng, Julian perlahan menutup matanya. "Istri saya tahu tentang semua ini. Dia seharusnya mengetahui sebagian dari itu," kata roh lonceng perlahan. Tetapi karena dia belum menjadi Yin Yi sejati, banyak ingatannya yang tidak dapat dipulihkan. Setelah mendengar itu, Julian merasa terkejut sekaligus terharu, tetapi juga merasakan sedikit rasa sakit hati. "Istriku yang konyol, meskipun dia hanya tahu sebagian, sebaiknya dia memberitahuku agar kita bisa berbagi beban." Hanya dengan sepatah kata darinya, dia tidak hanya akan merebut posisi Dao Agung, tetapi dia bahkan bisa mengambil posisi Dewa Pencipta Kekosongan. Setelah berpikir lama, Julian tiba-tiba membuka matanya, "Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Katakan semuanya sekaligus. Aku tidak ingin ada rasa tidak percaya di antara kita." Roh lonceng tersentak dan menatap Julian dengan gugup, kau tidak marah?" "Tentu saja aku marah," kata Julian dengan kesal. "Menurutmu, semua penderitaan yang dialami istriku berasal dari malapetaka dahsyat di langit ini, dan semuanya gara-gara kamu. Mengapa kalian tidak membersihkan kekacauan yang kalian buat sendiri, hanya karena kalian merasa berada di posisi yang lebih tinggi?" Roh lonceng tetap diam. "Namun, di sisi lain," kata Julian sambil tersenyum masam, tangannya di belakang punggung, "jika kau tidak mengatur agar istriku menjadi pusat malapetaka di langit ini, aku mungkin tidak akan pernah bertemu dengannya. Dalam hal itu, aku harus berterima kasih padamu." Melihat ekspresi Julian, roh lonceng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, merasa lega. "Kau benar-benar tidak punya hati. Kukira kau akan benar-benar berbalik melawanku." Julian melirik roh lonceng dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, "Jika kau tidak memberikannya padaku, aku benar-benar akan menjadi musuhmu." Roh lonceng terkejut, "Apa itu?" "Berpura-pura bodoh, ya," kata Julian dengan kesal, "anggur kekacauan, jangan kira aku tidak tahu. Kau sering mencuri anggurku, kau pasti sudah mengumpulkan setidaknya beberapa ratus buci, terutama yang diberikan oleh Tuan Suci Freya kepadaku." Roh lonceng mendengus lalu tertawa terbahak-bahak. Seketika itu juga, dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin buci anggur kekacauan melayang di depan Julian. Julian menerima semuanya sekaligus, membuka sebuah toples, dan menelan isinya. Melihat Julian saat ini, roh lonceng akhirnya merasa lega sepenuhnya. Sebenarnya, dia seharusnya introspeksi diri. Dia meremehkan pemilik asli tubuh ini, kemurahan hati, kebijaksanaan, dan pemahamannya, dan terlebih lagi, visi dan perspektifnya. Dimanfaatkan oleh orang lain selama ini adalah aib besar bagi seseorang yang sombong seperti Julian, dan dia akan sangat sulit menerimanya. Namun Julian menerimanya dengan tenang tanpa marah sama sekali, sebaliknya, dia bahkan memikirkannya secara terbalik. Seorang pria sejati dapat membungkuk dan meregangkan tubuh, terkadang, berdiri tegak dan lurus membutuhkan ketahanan terhadap penghinaan. Julian adalah pria yang bangga, pria yang setia, dan pahlawan yang gagah berani. Dia mewujudkan semangat menentang kritik publik dengan tatapan tegas dan melayani rakyat dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Jika bahkan orang-orang seperti itu pun tidak dapat mencapai hal-hal besar, lalu makhluk macam apa di seluruh langit dan berbagai alam yang benar-benar layak mencapai puncak jalan agung? Setelah menenggak setengah botol anggur kekacauan dalam sekali teguk, Julian meletakkan botol itu dan tiba-tiba bertanya, apakah perlu melanjutkan negosiasi dengan Patua Ronan? "Tentu saja ada." Roh lonceng tersenyum lembut. "Jangan lupa, kita masih berada di dalam gerbang wanita misterius miliknya. Sekalipun kau bisa memasuki alam diri sejati, kau tetap tidak bisa menembus gerbang wanita misterius." Julian berpikir sejenak, lalu berbalik dan menatap Kaisar Dao Ronan yang terperangkap di luar formasi Void. "Jadi, kau mengatakan bahwa esensi kehidupan orang tua ini benar-benar milik Kaisar Jing Hong dan Senior Yan Fei. Aku mengerti maksudmu." Roh lonceng menghela napas pelan, manusia memiliki kebaikan dan kejahatan, benda memiliki keindahan dan keburukan, dan bahkan Dewa Agung seperti Ronan adalah kombinasi yang kompleks. Jika ia memilih untuk berbuat baik, ia dapat mengalahkan semua makhluk hidup. Jika ia memilih untuk berbuat jahat, ia dapat mengalahkan semua kejahatan. Tidak ada jurang pemisah antara kebaikan dan kejahatan, hanya perbedaan satu pikiran.
Namun, niat asli Ronan telah melampaui batas. Keinginannya akan kekuasaan telah membutakan hatinya yang sebenarnya, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menjadi jalan iblis seperti yang selalu dia sebutkan. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Julian mengangkat bahu. Jadi, apakah ada sesuatu atau seseorang yang dia pedulikan? Tentu saja, kata roh lonceng sambil tersenyum. Dia peduli dengan kedudukan Jalan Agung, dan dia juga peduli dengan kembalinya peringkat makhluk tanpa batas. Tentu saja, mungkin dia juga memiliki sedikit kasih sayang kebapaan. Mendengar itu, Julian tiba-tiba berbalik dan menatap langsung ke arah roh lonceng. Apakah kamu masih ingat Linda? Roh lonceng mengangguk. Dia adalah putri Yan Fei. Julian menyipitkan matanya. Bukankah itu berarti dia juga putri Ronan, sama seperti Yuan Yi? Mendengar itu, mata indah roh lonceng tiba-tiba melebar, berkilauan dengan cahaya tajam. Tuan, maksud Anda? Bukankah dia ingin bernegosiasi? Julian tersenyum tipis. Kita bisa bernegosiasi apapun dengannya, tetapi syaratnya adalah kita tidak meninggalkan gerbang wanita misterius untuk sementara waktu. Mendengar itu, roh lonceng langsung menatap Julian seolah-olah dia adalah iblis. Apa yang sedang direncanakan oleh sang master yang cerdas ini? Mungkinkah dia kecanduan tinggal di gerbang wanita misterius, ataukah dia mengincar energi bawaan yang melimpah dan kaya di tempat ini? Atau mungkin dia benar-benar ingin merebut gerbang wanita misterius Kaisar Dao Ronan? Tepat saat itu, di luar Void Array, terdengar teriakan Kaisar Dao Void murni. Julian, sebagai teman lamamu, aku memperingatkanmu, Dao Fu adalah wanita yang sangat berbahaya. Dia fasih berbicara dan persuasif, dan dia dapat dengan mudah memanipulasimu. Kau tidak boleh mempercayainya. Pikirkan baik-baik, sepanjang perjalanan ini, baik saat aku menjadi Kaisar Agung Jinghong, Yan Fei, atau kemudian tetua hitam dan putih, pernahkah aku menyimpan sedikit pun rasa dendam terhadapmu? Sebaliknya, yang disebut Dewa Pencipta dari ketiadaan ini adalah musuh sejati kita. Semua makhluk hidup harus menggulingkannya dan biarkan kita, makhluk hidup, memerintah dunia kita sendiri. Mendengar teriakan dan keributan Kaisar Ronan Dao, Julian dan roh lonceng saling bertukar pandang dan tersenyum penuh arti secara bersamaan. Jika aku tidak percaya pada saudara-saudaraku yang telah berbagi hidup dan mati, maka aku pasti sudah gila jika percaya pada bajingan tua yang ambisius sepertimu. Lalu, dia tersenyum pada roh lonceng dan berkata, bagaimana kalau kita mengadakan pertunjukan? Aku akan memerankan sebuah adegan. Roh lonceng mengangguk sambil tersenyum. Aku akan menangis, jangan khawatirkan aku. Julian terkekeh dan menunjuk ke arah roh lonceng, lalu melesat keluar dari Void Array dalam sekejap mata. Bab 3548, Sikap Ronan. Saat ini, Kaisar Dao Ronan sangat bingung, terus-menerus menghitung cara untuk keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Lagi pula, dia tahu betul bahwa pilihan Julian untuk berbicara secara pribadi dengan roh lonceng berarti dia lebih mempercayai tubuh palsu ini, jadi upayanya untuk menabur perselisihan kemungkinan besar tidak akan berhasil. Namun, dia tidak bisa terus terjebak di sini untuk waktu yang lama, karena Dewa Lembah telah muncul, dan dia tidak bisa kehilangan kendali atas 49 langit, jika tidak, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Pada saat yang sama, dia tidak ingin melepaskan Julian dari gerbang Xuanpin, karena itu sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke pegunungan, jika tidak, dia akan menghadapi lawan yang lebih kuat di masa depan. Tepat ketika Kaisar Ronan merasa gelisah, sebuah bayangan samar melintas di depan matanya, dan Julian muncul kembali. Dengan tatapan tajam, Kaisar Dao Ronan buru-buru berkata, Julian, jangan tertipu oleh kata-kata manis wanita itu, kau. Aku baru mengajukan pertanyaan pertama, Julian menyela Kaisar Dao Ronan, suaranya dingin. Pertanyaan kedua adalah, kapan aku harus menyatu dengan istriku? Mendengar hal itu, Kaisar Ronan terkejut. Julian tetap bungkam tentang hubungannya dengan roh lonceng, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, yang membuat Julian sulit memahami roh lonceng dan memperparah kecemasannya. Julian bergumam setuju, lalu mengerutkan kening. Kaisar Ronan kemudian tersadar dan berkata dengan agak canggung, Julian, apakah wanita jahat itu menyuruhmu untuk menggabungkan instrumen yin sesegera mungkin? Julian, sekarang giliran saya untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda. Kaisar Dao Ronan menarik napas dalam-dalam, apapun yang dia katakan kepadamu, kamu harus membuat penilaian yang tenang. Menurutku, sebaiknya jangan melakukan tindakan apapun sebelum kamu menemukan wujud kehidupan Dao tanpa batas. Sambil memandang Kaisar Dao Ronan, Julian tiba-tiba mencibir, ini juga pertanyaan ketiga yang ingin kutanyakan padamu. Secara logis, kau adalah seorang penganut Dao Wuji dan murid yang terpercaya. Jika tidak, kau tidak akan pernah termasuk di antara 5 Kaisar Dao Agung. Sebagai murid yang terpercaya, mengapa kau sampai berupaya menghalangi kembalinya wujud kehidupan Jalan Agung tanpa batas? Apakah kau benar-benar menginginkan kedudukan Jalan Agung? Mendengar itu, Kaisar Dao Ronan tiba-tiba menengadahkan kepalanya dan tertawa kecil. Jangan membuatku penasaran lagi, kata Julian dingin. Kesabaranku terbatas. Masalahnya sebenarnya sangat sederhana, kata Kaisar Dao Ronan dengan santai. Jika meminjam istilah manusia, itu disebut, mereka yang bukan dari jenis kita pasti memiliki hati yang berbeda. Harap dicatat bahwa ras yang saya maksud bukanlah ras suatu spesies, melainkan beragam makhluk di dunia yang berbeda dari roh bawaan alam. Pada saat itu, Ronan menatap Julian dengan saksama, kau pasti sudah mendengar perdebatanku dengan Dao Fu tadi, itu adalah kata-kata tulusku.
Sesungguhnya, roh alam yang melekat telah menciptakan semua makhluk hidup dari ketiadaan, selangkah demi selangkah. Ia patut dihormati dan dikagumi, serta layak mendapatkan rasa hormat dan penyembahan dari semua makhluk hidup di dunia. Tetapi jika mereka dapat mengendalikan dan mendominasi nasib semua makhluk hidup di dunia kita selamanya dan merebut sebagian besar sumber daya kultivasi yang seharusnya menjadi milik kita karena hal ini, maka mereka tidak akan lagi menjadi Dao Agung yang mengubah alam, melainkan Dao Tirani yang mengendalikan dan memerintah kita. Sikap otoriter tidak lain adalah paksaan, dan paksaan adalah penindasan, perampasan, dan perbudakan. Pada saat itu, Kaisar Daoronan berkata dengan wajah penuh kemarahan, dunia bawaan telah lama berlalu. Roh-roh yang diciptakan oleh Ki Bawaan seharusnya sudah lama binasa atau kembali ke keadaan asalnya. Sekarang kita memiliki dunia yang diperoleh, yang menjadi milik semua makhluk hidup di dunia kita yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia kita sendiri, mengapa mereka harus mendikte dan mengendalikan takdir kita? Sekalipun mereka mendominasi, itu seharusnya merupakan sebab dan akibat dari persaingan di antara makhluk hidup, bukan apa yang disebut hukum di bawah kendali mereka. Kaisar Daoronan semakin gelisah saat berbicara, hampir meraung. Yang lebih penting, kelompok roh bawaan yang telah mengembangkan kesadaran ini benar-benar bertindak superior dan arogan di depan semua makhluk hidup di berbagai alam kita. Siapa yang memberi mereka kepercayaan diri ini? Bahkan makhluk generasi kedua yang lahir dari sifat bawaan alam semesta, yang bereproduksi setelah lahirnya kesadaran, bertindak arogan terhadap semua makhluk hidup di dunia kita yang tak terhitung jumlahnya. Hak apa yang mereka miliki? Kalimat terakhir hampir diteriakkan oleh Kaisar Daoronan. Kata-kata itu menghantam Julian seperti petir, bergema jauh di dalam hatinya. Faktanya, ketika Julian menaklukkan Hunyuan Wuji dan menghadapi beberapa istana dewa, ia memiliki perasaan dan pemikiran yang sama dengan Kaisar Daoronan. Dia sama sekali tidak cukup naif untuk percaya bahwa Kaisar Daoronan akan bertindak seperti dirinya, mencari keadilan bagi semua makhluk hidup di berbagai alam. Memikirkan hal ini, Julian menatapnya dengan penuh minat, kau membenci semua roh bawaan Ki, dan kau juga membenci Dao tanpa batas. Ya, Kaisar Ronan dengan tenang mengakui, jika dia benar-benar berhasil kembali kali ini, maka dia akan menjadi penguasa abadi seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan 9 dewa pencipta agung dari kehampaan pun tidak akan mampu berbuat apapun padanya. Yang lebih penting lagi, dia juga akan meruntuhkan batasan antara dunia bawaan dan dunia yang diperoleh, serta mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya kultivasi. Saat ia berbicara, keserakahan yang tak terkendali terpancar di mata Kaisar Daoronan. Apakah kau tahu dunia seperti apa dunia primordial itu? Tidak hanya ada kekuatan dan tingkat energi yang belum pernah kita temui sebelumnya, tetapi juga peluang dan misteri yang belum pernah kita jelajahi, dan bahkan mungkin untuk sepenuhnya menembus tingkat kultivasi tertinggi kita saat ini. Yang lebih penting lagi, di sana ada 9 pencipta ketiadaan agung. Mereka dapat menciptakan apapun yang ingin kau ciptakan. Siapapun yang mengendalikan mereka, mengendalikan Dao dan segalanya. Lebih lanjut, satu era di sana setara dengan satu era di dunia yang kita peroleh. Dengan kata lain, jika kita memperoleh 10.000 era kultivasi di dunia bawaan, hanya 10.000 era yang akan berlalu di dunia yang kita peroleh. Dengan cara ini, kita dapat membawa kembali kultivasi 10.000 zaman di dunia bawaan ke dunia yang diperoleh dan melancarkan serangan pengurangan dimensi. Siapa di seluruh langit dan berbagai alam yang dapat melawan kita? Bukankah ini hebat? Balas Julian. Dengan cara ini, kita juga bisa memasuki dunia bawaan. Kau sedang bermimpi. Kaisar Daoronan tiba-tiba kehilangan kendali dan meraung, di mata Dao Wuji, selain roh-roh yang diubah menjadi Ki Bawaan, yang lainnya hanyalah budak seperti semut. Bagaimana mungkin dia, yang begitu tinggi dan perkasa, mengizinkan kita, makhluk dari semua alam, untuk menginjakan kaki di dunia purba, sehingga berpotensi menantang dan menggoyahkan kedudukannya sebagai penguasa seluruh langit dan berbagai alam. Setelah mendengar ini, Julian mengungkapkan sebuah ungkapan yang bermakna. Di sisi lain, begitu mereka membuka dunia bawaan, mereka dapat sepenuhnya memperlebar jurang antara diri mereka dan makhluk dari semua alam. Tidak ada makhluk yang dapat menantang posisi mereka lagi, memastikan kekuasaan abadi mereka atas seluruh langit dan berbagai alam. Cerdas, kau memang sangat cerdas. Kaisar Daoronan tertawa kecil kepada Julian. Sejujurnya, sebagai salah satu dari 5 Kaisar Dao, aku sudah menjadi puncak bagi semua makhluk hidup. Jika wujud kehidupan Wuji Dao diizinkan untuk kembali, aku khawatir batas kemampuanku akan runtuh tanpa batas, dan aku akan menjadi tidak lebih dari ikan yang akan disembelih oleh mereka. Mendengar itu, Julian tiba-tiba bercanda, apakah kamu benar-benar ikan? Mendengar hal itu, Kaisar Ronan hampir pingsan. Saya sedang berbicara dengannya tentang Dao Agung Wuji, dan dia kebetulan punya waktu luang untuk menanyakan tentang prototipe orang tersebut. Melihat ekspresi marah Kaisar Ronan Dao, Julian terkekeh dan berkata, jangan marah. Karena kita akan bekerja sama, kita harus jujur satu sama lain. Begitu mendengar kata, kerjasama, pupil mata Kaisar Ronan langsung menyempit. Apa maksudnya? Apakah itu berarti dia setuju untuk bekerja sama denganku? Jika memang demikian, maka itu benar-benar akan menjadi sebuah kejeniusan bagi saya, mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Apa, kau tidak percaya padaku? Tanya Julian, menatap tajam Kaisar Dao Ronan. Dengan gumaman lembut, Kaisar Dao Kekosongan Murni berkata dengan santai, Julian, kau. Kalau begitu, jangan bicarakan lagi. Julian mengangkat bahu. Kita tunggu saja dan lihat. Aku cukup penasaran apa yang akan dihasilkan oleh peristiwa dahsyat ini.
Setelah mendengar ini, Kaisar Ronan langsung merasa cemas. Julian, kau membantu dan mendukung kejahatan. Ketika malapetaka besar dari langit datang, kau dan istrimu Yin Yi akan menjadi yang pertama binasa. Kerjasama membutuhkan kepercayaan yang cukup sebagai fondasinya, kata Julian, sambil mengamati Kaisar Ronan Dao. Atau, membutuhkan manfaat yang cukup sebagai daya tawar. Apa yang Anda miliki? Mendengar itu, wajah Kaisar Ronan berkedut, dan dia terdiam. Bab 3549, mampukah Anda membelinya? Pada saat itu, Dewa Iblis yang terperangkap dalam kehampaan energi kematian tiba-tiba berdiri tegak. Saudara Julian, jika kau benar-benar ingin bekerja sama dengannya, apakah kau ingin berakhir seperti aku? Setelah mendengar itu, Julian menoleh ke arah Dewa Iblis. Kau pernah bekerja sama dengannya sebelumnya? Tentu saja. Dewa Iblis itu mencibir, cara dia membujukku waktu itu jauh lebih persuasif dan masuk akal daripada yang dia lakukan padamu hari ini. Kata-katanya penuh dengan kemarahan yang benar dan dia berbicara untuk semua makhluk hidup di dunia, yang membuatku merasakan sakit dan menurunkan kewaspadaanku. Lalu, pada saat yang paling kritis, dia memberikan pukulan fatal, menggunakan pedang pembunuh dewa dan penghancur iblis tanpa batas untuk membelah dan menyegelku selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mendengar itu, Julian menunjukkan ekspresi aneh dan menatap Kaisar Dao Ronan. Dewa Iblis, berani-beraninya kau mengungkit itu lagi. Kaisar Ronan tampak sangat marah, aku sudah merencanakan semuanya dengan sempurna, mengapa kau tidak mengikuti rencana itu? Menurut rencanamu, aku akan mati dengan cara yang lebih menyedihkan. Dewa Iblis itu mencibir dan menatap Julian lagi, saudara Julian, kau tidak bisa mempercayai siapapun kecuali dirimu sendiri. Tidak, bukan begitu. Kaisar Dao Ronan segera membantahnya, Julian, kerjasamaku dengan Dewa Iblis memang menyebabkannya sangat menderita, tetapi bukan tanpa hasil. Setidaknya kita telah mengungkap wajah asli Wuji Dao, yang menyebabkan 9 dewa pencipta agung dari kehampaan mengubah doktrin mereka dan memaksa Wuji Dao untuk bereinkarnasi. Sambil mendengus lagi, Dewa Iblis itu mengejek, pada saat yang sama, itu juga membuatmu, seorang munafik yang tidak disukai di 49 surga, melompat menjadi salah satu dari 5 Kaisar Dao Agung. Seolah-olah rahasianya telah sepenuhnya terbongkar oleh Dewa Iblis, Kaisar Dao Ronan sangat marah dan ingin bertindak, tetapi mendapati dirinya terkunci erat oleh puluhan naga hitam dan tidak dapat bergerak sama sekali. Dalam keputusasaan, dia menatap Julian lagi, Julian, kau jauh lebih pintar daripada Dewa Iblis bodoh ini, dan kau adalah orang nomor 1 di seluruh surga dan berbagai alam yang mampu mengumpulkan 3 bunga di puncak. Seiring waktu, sudah pasti kekuatanmu akan melampaui kekuatanku. Aku tidak menyangkal bahwa kau dan aku mungkin akan menghadapi pertempuran hidup dan mati di masa depan dalam perebutan kekuasaan atas seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi untuk saat ini, kau dan aku masih bisa menjadi sekutu karena kita memiliki musuh bersama, musuh yang sangat licik dan kuat. Adapun konflik kita, itu hanyalah pergumulan internal di antara kita makhluk hidup. Kita harus melakukan segala daya upaya untuk mencegah terjadinya bencana dahsyat di langit, jika tidak, jika kulit hilang, di mana rambut akan tumbuh. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Dao Ronan, Julian tetap diam, tidak mengurungkan niatnya. Pada saat itu, roh lonceng tiba-tiba keluar dari Void Array dengan amarah yang meluap. Tuanku, aku sudah banyak bercerita kepadamu, mengapa tuanku tidak mau mempercayaiku? Mengapa tuanku bersikeras mempercayai orang munafik yang hianat dan licik ini? Jika dia benar-benar saleh seperti yang dia klaim, mengapa dia sama sekali tidak menyebutkan bencana Taiji? Mengapa dia tidak menyebutkan kebencianmu terhadap pemilik asli wanita yang paling kau sayangi? Sebaliknya, dia terus melindungi putri haramnya. Menghadapi serangan mendadak roh lonceng, Kaisar Ronan Dao panik. Julian, aku pasti bisa menunjukkan ketulusanku. Aku akan memberikan penjelasan yang sempurna atas penderitaan yang dialami istrimu, Yin Yi. Namun seperti yang baru saja saya katakan, istri Anda belum sepenuhnya menjadi Yin Yi, dan tidak dapat diintegrasikan, jadi kesengsaraan Taiji tentu saja tidak mungkin dilakukan. Sambil berbicara, ia menatap Julian dengan kecemasan yang lebih besar, begini yang akan kita lakukan, bebaskan putriku yang pemberontak, dan aku akan menghukumnya dengan berat, memerintahkannya untuk meminta maaf kepada istrimu. Biarkan istrimu membalas dendam sesuka hatinya, tetapi sebagai imbalannya, nyawanya akan diselamatkan. Mendengar itu, Julian mengangkat alisnya tetapi tetap diam. Namun, roh lonceng memandang Ronan Daodi dengan sinis, betapa tipisnya garis batas tentang membalas dendam sesuka hati. Kau tahu betul bahwa Yuan Yi adalah Taiji, dan Yin Yi tidak dapat diintegrasikan kembali, jadi kesengsaraan Taiji sama sekali tidak dapat dipicu. Bahkan jika kau membunuh Yuan Yi, dia masih bisa bereinkarnasi. Itulah mengapa kau berani berbicara begitu sombong. Jika Anda benar-benar ingin menegakkan keadilan bahkan dengan mengorbankan keluarga Anda sendiri, maka perintahkan dia untuk menghancurkan dirinya sendiri. Setelah mendengar itu, Kaisar Ronan kembali terdiam. Tuanku, roh lonceng menatap Julian lagi, sudah kubilang, jangan percaya padaku. Cukup, Julian tiba-tiba memasang wajah tegas dan berkata dingin, baik Udaufu atau roh lonceng, mulai sekarang, kau bukan lagi tubuh palsuku. Aku telah memutuskan kontrak jiwa denganmu. Demi pengalaman hidup dan mati kita di masa lalu, aku akan mengampuni nyawamu. Kembalilah ke dunia hampa milikmu. Kata-kata Julian begitu kejam sehingga Dewa Iblis dan roh lonceng sama-sama menunjukkan ekspresi keheranan yang luar biasa. Bahkan Kaisar Dao Ronan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Julian, seolah mencoba menemukan sedikit pun akting atau kepura-puraan di wajah tampan Julian.
Namun, Julian saat ini begitu teguh pendiriannya, seolah-olah tidak ada ruang untuk negosiasi. Tuanku, Anda, roh lonceng menatap Julian dengan tak percaya, lalu tiba-tiba berkedip dan dua tetes air mata besar mengalir di pipinya. Pergi sana. Julian tiba-tiba mengangkat tangannya, dan cahaya mengerikan langsung menyelimuti roh lonceng. Detik berikutnya, seluruh tubuh roh lonceng diselimuti api berwarna ungu kemerahan, dan kekuatan serta auranya terus bocor keluar. Saudara Julian, Dewa Iblis akhirnya tak tahan lagi dan meraung, ada apa denganmu? Itu tubuh palsumu, dan kau malah ingin membakarnya sendiri. Julian tetap memejamkan matanya, tanpa bergerak. Pada saat itu, ketika roh lonceng terbakar di tengah kobaran api yang dahsyat, senyum getir yang memilukan terlintas di wajahnya yang cantik. Baiklah, sangat baik. Aku telah menghabiskan banyak kehidupan bersamamu sebagai Tuhan Pencipta, berbagi hidup dan mati denganmu, namun kau dengan begitu kejam meninggalkanku. Kau lebih memilih mempercayai iblis yang ambisius daripada penjelasanku, tidak hanya melanggar perjanjian kita tetapi juga mencoba membakarku hingga menjadi abu. Julian, aku membencimu, tetapi aku tidak akan pernah membiarkanmu membunuhku dengan tanganmu sendiri, bahkan jika aku memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Saat dia berbicara, roh lonceng, yang diliputi kobaran api, tiba-tiba menamparkan dahinya sendiri. Dao Fu, Dewa Iblis, yang terperangkap dalam kehampaan energi kematian, berteriak histeris, tidak. Sayangnya, ia sudah terlambat. Saat roh lonceng melepaskan serangan telapak tangan yang menghancurkan dirinya sendiri, seluruh tubuhnya meledak di bawah kobaran api yang dahsyat, mengirimkan darah dan daging berhamburan ke angkasa dalam pemandangan yang mengerikan. Melihat hal itu, Dewa Iblis tiba-tiba meraung dengan marah. Julian, dasar bajingan tak tahu terima kasih, aku menyesal pernah menjadi saudaramu. Pada saat ini, Kaisar Dao Ronan, yang diikat oleh puluhan naga hitam, juga menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka Julian akan begitu kejam, bahkan sampai menghancurkan tubuh palsunya sendiri. Namun, meskipun ia terkejut, ia tidak menyadari bahwa di tengah kabut darah, bayangan ilusi yang sangat transparan ditangkap oleh Julian dengan kecepatan kilat. Setelah sekian lama, keterkejutan di wajah Ronan Daudi digantikan oleh senyum licik yang hampir tak terlihat, dan dalam sekejap, ekspresinya berubah menjadi penyesalan dan ketidakberdayaan. Dao Fu ini benar-benar terlalu angkuh dan sombong. Sepertinya dia sama sekali tidak menghormatimu. Julian, meskipun kau telah kehilangan tubuh palsumu, aku percaya bahwa kau telah menyingkirkan bahaya tersembunyi terbesar di sekitarmu. Mulai sekarang, kau adalah penguasa sejati takdirmu sendiri. Setelah mendengar ucapan Kaisar Dao Ronan, Julian mengerutkan kening dalam-dalam. Cukup sudah omong kosong ini, apa yang bisa Anda tawarkan sebagai imbalan atas kerja sama kita? Mendengar itu, Kaisar Dao Ronan mencibir dan berkata, kuncinya adalah melihat apa yang paling diinginkan oleh teman muda Julian dan apakah aku mampu memberikannya kepadanya. Bab 3550, Yuan Yi tidak akan pergi. Biarkan aku menentukan syaratku, kata Julian dingin. Kau tidak akan menyesalinya. Kaisar Ronan terkejut, dan tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Oh tidak, itu terlalu mencolok, terutama terkait dengan tindakan bunuh diri Dao Fu. Sikap kemenangan yang dia tunjukkan terlalu kentara, hampir membongkar jati dirinya. Lalu dia terkekeh dan berkata, Julian, bagaimana kalau kita jodohkan saja? Mendengar itu, Julian tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Jangan salah paham, aku tahu kau sangat mencintai Yin Yi dan tidak bisa mentolerir wanita lain. Kaisar Ronan tersenyum tipis, maksudku, kau dan aku harus menjadi saudara angkat dan kemudian menjadi ipar. Julian, kau memiliki seorang putra dan seorang putri, kata Kaisar Ronan Dao, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku juga memiliki seorang putra dan seorang putri, menjadikan kita pasangan yang sempurna. Mendengar itu, Julian mengerutkan kening dan berkata, jelaskan lebih detail. Kalau begitu, saya akan berterus terang, kata Tawis Ronan dengan santai. Anda sudah bertemu putra saya, jadi Anda seharusnya mengenalnya sampai batas tertentu. Mu Yong, Julian berseru. Ya, Kaisar Ronan mengangguk. Bagaimana pendapatmu tentang anak ini? Julian tetap diam, tetapi dia sudah mengambil keputusan tentang Mu Yong. Kemunculan Mu Yong lah yang mendorong Julian untuk kembali ke dunia Taiji, mendapatkan pemujaan dari semua makhluk hidup, memperoleh keberuntungan dari semua makhluk hidup, dan mencapai status penguasa makhluk hidup. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua Ronan ini akan menggunakan bahkan putranya sendiri sebagai alat tawar-menawar untuk memenangkan hatinya. Sambil memikirkan hal ini, Julian kembali menatap Kaisar Dao Ronan, tidak perlu bertele-tele, langsung saja sampaikan maksudmu. Biarkan Mu Yong menjadi menantumu, kata Kaisar Ronan ragu-ragu sambil tersenyum. Tidak harus salah satu putrimu. Julian, tentu saja, kita juga bisa menjadi lebih dekat melalui pernikahan. Kaisar Ronan menambahkan, Anda telah bertemu putri saya, Yuan Yi. Meskipun dia agak nakal, dia memang cantik, kecantikan yang jarang terlihat di seluruh langit dan alam semesta. Aku juga bisa menjadikannya menantumu. Kau punya dua putra yang sudah dewasa, tapi aku lebih menghargai Arjuna. Mendengar itu, Julian dipenuhi dengan sumpah serapah. Orang tua pengkhianat Ronan itu benar-benar merancang rencana seperti itu. Dia tahu betul bahwa Yuan Yi dan istrinya, Yin Yi, memiliki permusuhan yang tak dapat didamaikan, namun dia malah memikirkan cara untuk menyelesaikannya, itu hanyalah khayalan belaka.
Pada saat yang sama, ia juga ingin menggunakan hubungan kedua anaknya sebagai menantu untuk mengikat dirinya pada mesin perang ambisiusnya dan membuatnya patuh pada perintahnya. Sejujurnya, dalam hal manuver politik, lelaki tua Ronan ini memang musuh yang paling cerdas, paling licik, paling kejam, dan paling sulit yang pernah dia hadapi. Bagaimana? Kaisar Dao Ronan menatap Julian dengan saksama, dengan cara ini, kau dan aku akan menjadi saudara yang maju dan mundur bersama, hidup dan mati bersama. Ketika saatnya tiba, kau dan aku akan menguasai seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Baik itu Dao Agung tanpa batas atau Dewa Pencipta Kekosongan, siapa yang dapat menyaingi kita? Mendengar itu, Julian tiba-tiba terkekeh. Di tengah tawa itu, Kaisar Dao Ronan juga ikut tertawa, tetapi tawanya begitu tidak wajar dan penuh rasa bersalah. Seketika itu juga, Julian melambaikan tangannya, dan sebuah guci anggur kekacauan terbuka. Dia menengadahkan kepalanya dan meneguknya. Melihat hal ini, Kaisar Ronan merasa gelisah dan cemas, karena ia tidak tahu apakah Julian dapat menerima aliansi pernikahan seperti itu. Namun, ini memang cara terbaik untuk membawa Julian ke kubu yang sama, dan pada saat yang sama, kebencian antara Yuan Yi dan Yin Yi juga dapat diselesaikan, membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah beberapa saat, Julian meletakkan guci anggur dan menatap Kaisar Ronan Dao. Apakah pernikahan ini berarti bahwa aku, mertuamu, akan menjadi kaki tanganmu? Tidak, tidak, tidak. Kaisar Dao Ronan buru-buru menggelengkan kepalanya, aku tahu kau tidak tertarik pada kedudukan Dao Agung, dan sebenarnya aku juga tertarik. Setelah kita menyelesaikan peristiwa dahsyat di langit, kita akan pensiun bersama, pergi ke dunia purba, menjelajahi kehampaan yang luas, dan menikmati kebahagiaan kehidupan keluarga. Adapun berbagai alam semesta, mari kita serahkan kepada anak-anak. Putramu dan putriku dapat bekerja sama untuk mencapai Dao Agung, dan biarkan mereka mengelola urusan-urusan rumit itu dan menetapkan aturan untuk berbagai alam semesta. Mendengarkan kata-kata fasih Kaisar Ronan Dao, Julian memperlihatkan senyum jahat. Visi Anda terlalu muluk-muluk. Mari kita bicarakan apa yang terjadi saat ini. Kaisar Ronan Dao terkejut, lalu berkata, selama kau dan aku menandatangani perjanjian pernikahan, aku akan segera melepaskan Dewa Iblis dan membuka gerbang wanita misterius agar kau bisa pergi. Kemana Dewa Iblis pergi bukanlah urusanku, tetapi kau bisa ikut denganku ke 49 surga. Kita harus merebut kembali semua yang menjadi milik rakyat kita terlebih dahulu. Mendengar itu, Julian sedikit menyipitkan matanya. Julian, Dewa Iblis yang terperangkap dalam kehampaan energi kematian tiba-tiba meraung, apakah kau sudah kehilangan akal sehat? Kau benar-benar percaya hal-hal seperti itu? Kau bahkan membuat Dao Fu menghancurkan diri sendiri. Kau sungguh. Diamlah. Julian memutar matanya ke arah Dewa Iblis, lalu tersenyum pada Kaisar Dao Ronan dan berkata, Gai, aku perlu meminjam gerbang Xuanpinmu untuk sementara waktu, tetapi kau tidak boleh ikut campur dalam urusanku selama 3 zaman, jika tidak, semuanya batal. Mengenai perjodohan, itu mungkin saja, tetapi saya perlu melihat ketulusan Anda terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir. Mendengar itu, mata Kaisar Dao Ronan berbinar, hanya 3 jigeng yuan. Julian mengangguk. Oke. Kaisar Ronan tertawa terbahak-bahak, Julian, aku akan menunggumu selama 3 jigeng yuan. Aku yakin kau pasti akan membentuk aliansi denganku melalui pernikahan. Julian tersenyum jahat dan tetap diam. Segera setelah itu, Kaisar Dao Ronan angkat bicara, kalau begitu, mengapa kau tidak melepaskan ikatanku dulu? Dengan lambaian tangannya, Julian mengirimkan kontrak jiwa yang melayang di depan Kaisar Dao Ronan. Tanda tangani dulu, baru kita bicarakan hal-hal lain. Ketika Kaisar Dao Ronan meneliti kontrak jiwa itu dengan indera ilahinya, dia langsung terkejut. Apa? Tanya Julian dingin, kau bahkan tidak memiliki ketulusan sebesar ini, ya? Kaisar Dao Ronan menatap Julian dengan saksama, tentu saja ada, tetapi kau harus menunjukkan ketulusan. Julian, bicaralah terus terang. Aku ingin kau membebaskan putriku, kata Kaisar Ronan Dao, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Lagi pula, tidak ada gunanya memenjarakannya sekarang. Julian kembali melambaikan tangannya, dan dengan kilatan energi hitam putih, sosok cantik Yuan Yi muncul di kehampaan. Saat ini, dia telah mendapatkan kembali kejayaannya yang dulu, tetapi tingkat kultivasinya telah menurun drastis, membuatnya tidak lebih dari seekor semut di hadapan orang-orang ini. Saat Kaisar Ronan Dao melihat Yuan Yi, dia hendak melangkah maju dengan penuh semangat ketika dia mendapati dirinya dikurung oleh puluhan naga hitam dan tidak dapat bergerak. Jadi, dia menatap Julian lagi, dan sambil berpikir, dia langsung menandatangani kontrak jiwa. Seketika itu juga, Julian mengangkat alisnya, dan puluhan naga hitam yang sebelumnya mengincar Kaisar Dao Ronan terbang kembali ke tangan Julian. Tiba-tiba terbebas dari kesulitannya, Ronan Dao bergegas maju dan membantu Yuan Yi berdiri. Pergi dari sini, dasar bajingan tua. Yuan Yi tiba-tiba meraung dan melemparkan Ronan Dao di jauh-jauh. Dia segera berdiri tegak, amarahnya meluap dan sikapnya seganas wanita cerewet. Kau, melihat dirinya telah kehilangan muka di hadapan Julian, Kaisar Dao Ronan langsung diliputi amarah. Yuan Yi, apakah kau masih tidak tahu bagaimana bertobat? Yang mengejutkan, Yuan Yi tiba-tiba menghindar dan bersembunyi di belakang Julian. Melihat hal ini, Kaisar Ronan benar-benar tercengang, dan Julian juga benar-benar bingung. Dasar bajingan tua, bahkan jika aku menjadi tawanan Julian, aku tidak akan pernah ikut denganmu. Teriak Yuan Yi dengan marah. Kau iblis tak berperasaan dan kejam yang tidak peduli dengan keluarganya sendiri. Aku tidak akan pernah ikut denganmu.
Mendengar hal itu, Kaisar Ronan sangat marah. Namun, Julian mengangkat bahu dan berkata, Saudara Ronan, Anda sendiri yang melihatnya, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Kaisar Dao Ronan menatap Yuan Yi dengan marah, menggertakkan giginya, dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga berbunyi retak. Hai anak perempuan yang durhaka, bagaimana bisa kau? Dasar bajingan tua, pergi dari sini. Yuan Yi langsung membalas dengan marah, urusanku bukan urusanmu. Pergilah dan jadilah penguasa seluruh langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kau tidak layak memiliki keturunan. Kau tidak memenuhi syarat. Bersambung.